Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari ayat-ayatnya, untuk belajar hadis-hadis Rasulnya, dan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuka pembahasan tentang buku Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita akan membacakan terjemahannya. Dan buku ini adalah buku yang ringkas yang isinya membicarakan tentang rukun iman. Akidah kita berisi tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Berarti kitab ini secara khusus spesifik berbicara tentang rukun iman yang 6 yang telah diisyaratkan dalam hadis Jibril. Tatkala Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni anil iman," kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-iman an tu'mina billahi wa rasulihi wa kutubihi, ya, dan seterusnya, ya. Jadi disitulah yang dimaksud dengan rukun iman, yaitu 6 perkara yang merupakan landasan keimanan kita dalam Islam. Beliau berkata, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak sebagai rahmat untuk alam semesta, sebagai suri teladan bagi orang-orang yang beramal, dan sebagai hujjah terhadap semua umat manusia. Melalui beliau dan wahyu yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Allah telah menerangkan setiap hal yang membawa kebaikan bagi umat manusia dan kelurusan sikap dan kondisi mereka dalam bidang agama dan urusan dunia, yang berubah akidah yang benar, amalan yang lurus, akhlak yang mulia, dan etika yang tinggi nilainya. Oleh karena itu Rasulullah SAW telah meninggalkan umatnya di atas jalan yang lapang dan terang benderang, malamnya bagikan siangnya. Siapa yang menyimpang dari jalan itu niscaya akan celaka dan binasa. Dan demikianlah para umat beliau yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, yang mereka itu sebaik-baik umat, yaitu para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka telah melangkah di atas jalan tersebut dengan mengamalkan syariat yang dibawa Rasulullah SAW dan berpegang teguh serta erat-erat dengan sunnah beliau, baik berupa akidah, ibadah, akhlak maupun etika. Maka mereka itulah golongan yang senantiasa tegak dan muncul di atas kebenaran, tiada peduli dengan orang yang menghinakan dan menentang mereka sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun tetap demikian. Sedangkan kita alhamdulillah ikut melangkah di atas jejak mereka dan menetapi perilaku mereka yang didasari dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita katakan hal ini untuk menyebut rasa syukur kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjelaskan apa yang harus dilaksanakan oleh setiap orang mukmin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga berkenan menetapkan kita serta saudara-saudara kita kaum muslimin dengan ucapan yang teguh kalimat tauhid dalam kehidupan dunia dan akhirat, serta melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Sungguhnya Dia Maha Pemberi. Dan mengingatnya pentingnya permasalahan ini serta ada perbedaan pendapat yang didasari hawa nafsu, maka saya ingin menulis risalah ringkas tentang akidah kita. Ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, dan qadar yang baik maupun yang buruk, dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi tulisan ini ikhlas semata-mata karena Allah, menjadi ridhonya dan manfaat bagi hamba-hambanya. Ini mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya
Maka Allah Subhanahu wa taala di antara konsekuensi rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada makhluk-makhluk Allah kepada jalan yang terbaik. Bagaimana berakidah yang benar, bagaimana berakhlak yang benar, semuanya telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan beliau mengatakan, kenapa beliau menulis buku ini? Di akhir paragraf tadi beliau mengatakan karena adanya perbedaan pendapat yang didasari hawa nafsu ya. Karena memang penyimpangan dalam masalah akidah sangat banyak. Maka saya ingin menulis risalah ringkas tentang akidah kita untuk menjelaskan mana akidah yang benar agar kita terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan tentang masalah akidah. Karena banyak orang yang menyampaikan masalah akidah tidak didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan hawa nafsu. Ada yang pakai perasaan, ada yang pakai mimpi dan macam-macamnya, yaitu cara beristidlal yang tidak benar. Tapi kita masuk pada pembahasan yang inti. Yang pertama, iman kepada Allah. Beliau berkata rahimahullahu taala, kita mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah adalah Rabb, pencipta, penguasa dan pengatur segala yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah adalah sesembahan yang hak, sedang sesembahan yang lain adalah batil. Kita mengimani asma dan sifatnya. Artinya bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang maha sempurna dan maha luhur. Dan kita mengimani keesaan Allah dalam semua hal itu. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada Allah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Kemudian kita mengesahkan Allah sebagaimana Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwasanya Allah Maha Esa. Dan Allah Maha Esa dalam segala hal, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dan dalam asma wa sifatnya. Secara sederhana, kalau kita katakan Allah Maha Esa dalam rububiyah, maksudnya rububiyah itu adalah berkaitan dengan penciptaan, penguasaan atau pemilikan dan pengaturan. Ini disebut dengan rukun tauhid rububiyah. Rukun tauhid rububiyah 3, yaitu bahwasanya Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang menguasai atau memiliki alam semesta ini, dan yang ketiga, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Kita meyakini Allah Maha Esa dalam hal ini. Kemudian juga kita meyakini uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah artinya Allah Maha Esa satu-satunya yang berhak disembah. Selain Allah tidak boleh disembah. Karena yang berhak disembah hanyalah pencipta alam semesta. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tauhid atas semua sifat? Yaitu kita meyakini bahwasanya Allah yang memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang sangat mulia. Tidak ada satu makhluk pun zat yang sama dalam masalah keindahan nama-nama Allah dan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini ada yang menyertai Allah dalam rububiyahnya atau uluhiyahnya atau asma sifatnya, maka dia musyrik. Ini secara sederhana. Kalau kita mengatakan apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat, artinya kita meyakini hanya Allah yang memiliki nama-nama yang terindah dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat yang termulia. Tidak ada satu zat pun yang menyerupai atau menyamai Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya.